Sebelum kita mulai pembelajaran, kita lihat yang tidak hadir, Raisa dan Kay ya. Ya. Sama Dina. Sama Dina juga. Kenapa mereka? Memang sekarang sedang musim ya, jadi banyak yang batuk-batuk, yang pilek, demam. Nah, mudah-mudahan kita doakan ketiga teman kita cepat sembuh ya, dan bisa kembali sekolah seperti semula. Baiklah, kalau kita perhatikan coba grafik, kamu kira-kira mirip siapa? Muka kamu nih. Di antara keluarga. Mama. Mirip siapa? Mirip mama. Ya. Ya, ternyata muka kita nih, ya, itu ada kesamaan dengan orang tua kita. Kenapa kira-kira? Kalian bagus. Karena ada gen yang dapat apa itu gen untuk apa? Dapat menurunkan sifat-sifat dari orang tua kepada anak. Nah, sifat-sifat itu biasanya terkandung dalam yang kita sebut substansi genetika atau materi genetika. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang materi genetika. Ada beberapa istilah atau beberapa komponen ya, yang mempengaruhi substansi genetika, mempengaruhi sifat-sifat yang diturunkan kepada dari ibunya kepada anaknya. Yaitu yang pertama kromosom, ya. Kemudian yang akan kita bahas hari ini ya, kromosom, kemudian gen dan alel, kemudian DNA dan RNA. Nanti DNA dan RNA itu juga ada perbedaan-perbedaannya, akan dibahas dulu. Baiklah, untuk kromosom, siapa yang bisa menjelaskan setelah kalian baca di rumah? Ya. Baiklah, Esa, silakan jelaskan tentang kromosom. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom itu adalah bagian di dalam tubuh kita yang mengandung materi genetika. Apa itu materi genetika? Materi genetika adalah suatu sifat keturunan dari orang tua yang diturunkan kepada anaknya. Nah, kromosom ini berpasangan teman-teman, jadi gak cuma satu gitu sendirian, jadi ada dua sepasang selalu berpasangan. Nah, jadi di tubuh manusia itu kromosomnya itu ada 46. Nah, ini itu berpasangan, jadi ada 23. Nah, ada 22 yang disebut sebagai autosom. Nah, yang sepasang lagi namanya kromosom. Nah, autosom ini membawa sifat keturunan yang bentuknya tuh fisik gitu, jadi warna kulit, bentuk tubuh gitu. Nah, terus kalau kromosom ini mempengaruhi jenis kelamin. Nah, kalau cowok ya kromosomnya itu XX, kalau XY. Nah, kalau cewek itu kromosomnya XX. Terus di sini ada jumlah kromosom pada organisme ya, bisa dilihat sendiri ya. Terus ini ada macam-macam kromosom. Nah, pertama itu ada metasentrik. Nah, metasentrik ini sentromernya ada di tengah. Sentromer ini adalah bagian yang memisahkan dua lengan kromosom. Nah, terus ada submetasentrik. Nah, submetasentrik ini sentromernya lebih cenderung ke salah satu lengannya gitu. Jadi lebih mendekat. Jadi si lengannya itu satu panjang, satu pendek. Kemudian ada apokentrik. Nah, apokentrik ini si sentromernya lebih cenderung lagi ke salah satu lengannya, jadi lengannya itu lebih pendek banget. Nah, jadi hampir nyampe ujung lah. Lalu telosentrik ini si sentromernya itu ada di ujungnya teman-teman, jadi kelihatannya itu kayak ada satu lengan doang. Nah, kemudian ada macam-macam bentuk kromosom ya. Pertama ada bentuk bulat, kedua ada bentuk kirusut, ketiga ada bentuk koma, keempat ada bentuk kelatang, kelima ada bentuk V, keenam ada bentuk L. Lalu ada struktur kromosom. Nah, struktur kromosom ini ada lokus, satelit, dengan kromonema, kromio, matriks, dengan kromosom dan sentromer. Nah, sentromer ini
di sentromer ini tidak terdapat gen teman-teman. Jadi kan kromosom ini mengandung gen. Nah, di sentromer ini nggak ada gennya teman-teman. Jadi sentromer ini fungsinya untuk membelah sel. Nah, terus bilangan kromosom terdapat satelit, kromosoma, kromio, lokus. Nah, di lokus ini terdapat DNA teman-teman. Nah, jadi pembawa itunya sifat materi genetiknya. Nah, terus matriks ini bentuknya itu kayak cairan gitu teman-teman di dalam kromosom ini. Terus ada benang kromonema ini bentar. Benang kromonema ini terdiri atas butiran manik-manik yang disebut kromomer atau nukleosom. Nah, di sini tuh terdapat lilitan benang DNA yang merupakan gen pembawa informasi identitas suatu individu. Kayaknya udah segitu aja teman-teman dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Esa. Ya. Nah, baiklah untuk yang gen dan ael, siapa yang bisa menjelaskan? Aku. Oke. Jangan. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang gen dan alel. Jadi pertama aku akan membahas tentang gen terlebih dahulu. Jadi gen itu adalah gabungan dari beberapa atom yang biasanya berisi puluhan hingga ratusan DNA. Jadi gen itu berupa segmen DNA dengan panjang nukleotida tertentu yang mengekspresikan sifat tertentu. Nah, di antara teman-teman ada yang tahu apa itu nukleotida? Nukleotida adalah sebuah organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus. Ya, maka dari itu gen merupakan unit yang mengatur sifat terletak di lokus, yaitu di dalam kromosom. Jika kita gambarkan lagi. Ini tuh kromosom ya. Nah, ini tuh lokus. Jadi gen itu ada di dalam lokus. Nah, satu gen itu tersusun atas polinukleotida dengan panjang tertentu. Nah, gen ini memiliki beberapa fungsi. Ada yang tahu apa aja fungsi dari gen? Yang pertama, mengatur perkembangan dan metabolisme individu. Terus yang kedua, menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya. Ya, jadi gen itu berfungsi untuk menyampaikan informasi genetika dari generasi ke generasi, atau yang disebut juga dengan keturunan. Ukuran dari gen ini sekitar 200 pasang nukleotida DNA dan diperkirakan terdapat 26.000 hingga 40.000 gen di dalam tubuh manusia. Jadi di dalam tubuh manusia itu terdapat berbagai jenis sifat yang berbeda-beda. Nah, gen itu terdiri dari 2 jenis. Jadi ada 2 jenis dari gen. Yang pertama adalah gen dominan. Jadi gen dominan adalah gen yang menutupi gen lain, gitu. Jadi lebih dominan. Ditandai atau dilambangkan dengan huruf A besar atau A kecil, bedanya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah gen resesif, sebaliknya dari gen dominan. Jadi yang ditutupi oleh gen dominan semuanya adalah dilambangi dengan huruf A besar dan juga A kecil, atau boleh juga T besar dan T kecil. Nah, kalau misalkan ini tuh gen, kalau misalkan ada 2,
kayak gini. Misalkan ini A besar, ini A kecil. Nah ini akan disebut dengan alel. Jadi alel itu gen yang berpasangan. Nah alel sendiri juga ada dua macam. Yang pertama ada alel homozigot dan juga alel heterozigot. Kayak misalkan kalau itu kan sama, jadi A besar. Dan kalau misalkan alel heterozigot itu yang berbeda, jadi A besar dan juga A kecil. Nah, alel sendiri itu kan terdiri dari dua pasang. Nah, kalau misalkan ada alel yang lebih dari dua pasang gen, nah itu disebut juga dengan alel ganda atau multiple alel. Contohnya adalah golongan darah ABO pada tubuh manusia. Jadi di dalam ada langka banget yang namanya golongan darah ABO, itu ada di langka banget. Dan juga pada warna rambut kelinci. Sekian dari saya. Ada sebentar sedikit kita lihat ini gen dominan ya. Gen dominan A besar, A kecil. Kita lihat nih. Coba kalian ingat-ingat kembali bacaan yang kalian baca di rumah kemarin ya. Jadi gen dominan adalah gen yang tadi yang kuat, betul kata Tessa. Tapi dilambangkan biasanya oleh huruf besar. Jadi hanya oleh huruf besar. Ya. Kalau yang resesif dilambangkan oleh huruf kecil. Tidak hanya A saja, mungkin nanti P, bisa H, bisa apa, ya. Nah, kemudian yang homozigot, nah baru ini homozigot, ya. Homozigot kalau misalnya dua-duanya sama, A besar, A kecil, itu homozigot. Kalau heterozigot berbeda antara alel pertama dengan yang kedua, ya. Yang satu A besar, yang satu besar, yang satu kecil. Yang satu dominan, yang satu resesif. Jadi, A besar, A kecil, ini homozigot, ini heterozigot. Hanya untuk sedikit meluruskan ya saya. Ya. Mungkin itu yang gen dan alel. Ya. Selanjutnya nanti ke DNA ya.